Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari yang sangat cerah ini. Insya Allah sekarang Ibu akan membahas tentang bab najis dan tata cara mensucikannya di semester 1 di kelas 7 ini. Pengertian najis. Dalam Islam, najis merujuk pada segala sesuatu yang dianggap kotor dan tidak suci, sehingga harus dibersihkan agar seseorang bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dengan sah. Najis dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti kotoran tubuh manusia atau kotoran hewan, darah atau bahan lainnya yang diharamkan dalam Islam. Najis adalah benda atau zat yang tidak suci dan bisa menyebabkan seseorang yang terkena najis tersebut menjadi tidak sah dalam melakukan ibadah jika tidak dibersihkan dengan benar. Selanjutnya jenis-jenis najis. 1. Ada najis berat atau najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang paling berat dan memerlukan cara penyucian yang lebih ketat. Contohnya seperti najis anjing. Nah, jika anjing menjilat atau terkena tubuh atau pakaian kita, maka najisnya harus dibersihkan dengan cara yang lebih khusus. Yang selanjutnya contohnya najis babi. Semua bagian dari babi dianggap najis, termasuk darahnya dan juga dagingnya. Bagaimana tata cara mensucikan najis mughaladoh? Najis mughaladoh atau najis berat seperti anjing dan babi harus dibersihkan dengan cara mencuci benda yang terkena najis tersebut sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Karena menurut penelitian tanah itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air liur anjing. Makanya salah satunya harus menggunakan tanah. Ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, kalau bakteri atau kuman-kuman yang ada di air liur anjing itu bisa mati dengan menggunakan tanah. 3. Najis mutawasitoh. 2 ini harusnya ya, najis mutawasitoh atau najis sedang. Definisinya yaitu najis yang termasuk sedang, memerlukan pembersihan yang lebih umum dan tidak terlalu rumit. Contohnya seperti darah, selain darah haid atau nifas, dan air kencing hewan yang halal seperti air kencing sapi, kambing, dan sejenisnya. Lalu tata cara mensucikan najis mutawasitoh ini dapat dibersihkan dengan membilasnya dengan air hingga bersih. Nah, tata cara mensucikan najis berat atau najis mughaladoh. Untuk membersihkan najis yang berasal dari anjing, benda yang terkena najis anjing harus dicuci juga sebanyak 7 kali. 1 kali pencucian harus dengan menggunakan tanah atau sesuatu yang kotor, dan sisanya dicuci dengan air bersih. Jadi bukan hanya kulit saja, tapi juga kalau benda, entah itu wadah, misalkan bekas makannya anjing ya, harus dibersihkan. Salah satunya sebanyak 7 kali juga, dan salah satunya menggunakan tanah. Lalu langkah-langkah mensucikan najis anjing. Yang pertama, cuci benda yang terkena najis anjing dengan air dan tanah atau benda yang kotor 1 kali. Cuci benda tersebut 6 kali lagi dengan air bersih sampai najis hilang dan benda tersebut menjadi suci. Karena pengertian suci dan bersih dalam Islam berbeda ya. Jadi tata cara membersihkannya juga berbeda.
Lalu najis babi. Najis babi ini sama seperti najis anjing. Benda yang terkena najis babi juga harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah atau benda yang kotor. Penyucian ini bertujuan untuk menghilangkan najis babi yang sangat berat. 1. Mensucikan najis ringan atau najis khafi. Najis dari air kencing bayi laki-laki. Najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan padat dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air bersih. Tidak diperlukan pencucian berulang kali. Kemudian cairan tubuh manusia kecuali darah haid ya. Najis yang berasal dari cairan tubuh manusia selain darah haid dan nifas cukup dibersihkan dengan membasuhnya menggunakan air. Darah ini mensucikan najis sedang atau najis mutawasitoh. Darah dan cairan tubuh yang tertumpah. Najis jenis ini dapat dibersihkan dengan cara membilasnya menggunakan air bersih hingga tidak ada bekas darah yang tersisa. Biasanya ini dilakukan pada pakaian atau benda yang terkena darah. Selanjutnya ada najis dari hewan halal. Najis yang berasal dari air kencing hewan yang halal seperti kambing atau sapi cukup disucikan dengan membasuhnya dengan air bersih. D. Najis yang tidak bisa dibersihkan dengan air. 1. Ada najis yang mengering. Jika najis yang menempel telah mengering dan sulit untuk dibasahi dengan air, maka benda tersebut dapat disucikan dengan cara disikat atau dibersihkan dengan alat lain yang sesuai. Misalkan di karpet ya, atau di baju lupa, jadi sikat dulu. Harus benar-benar bersih pokoknya si najis yang mengeringnya ya. Yang kedua, najis yang menempel pada tanah atau batu. Najis yang menempel pada tanah atau batu dapat disucikan dengan cara mengikisnya atau menghilangkannya dengan cara lain selain air. Jika air tidak bisa menghapusnya, misalkan dipotong ya, atau ya dikikis kayak tadi ya. Prinsip-prinsip penyucian najis. 1. Air bersih dan suci. Air yang digunakan untuk membersihkan najis harus bersih dan tidak tercemar najis. Hanya air mutlak yang bisa digunakan untuk menyucikan najis. Yang kedua, jumlah air yang cukup. Air yang digunakan untuk mensucikan najis harus cukup untuk membersihkan benda atau tubuh yang terkena najis. Jika air yang digunakan tidak cukup, maka najis tersebut belum bisa dianggap hilang. 3. Tidak mengubah sifat air. Air yang digunakan untuk mensucikan najis tidak boleh berubah sifatnya, baik bau, warna, ataupun rasa karena najis. Jika air telah tercemar dan berubah sifatnya, maka tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci. Nah, ini penting ya anak-anak, penting untuk memahami jenis-jenis najis dan cara mensucikannya agar kita dapat menjaga kesucian tubuh dan dapat menjalankan ibadah dengan sah. Dengan mengetahui tata cara penyucian yang benar, kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita seperti sholat kita.